Halo semuanya, kenalin aku Salsabila Mada Putri, biasa dipanggil Manda dari Ilmu Administrasi Negara Universitas Indonesia Angkatan 2020. Di sini aku bakal ceritain gimana sih caranya aku itu bisa dapet UI. Dan sebenarnya bukan UI aja sih guys, aku ada lulus di beberapa universitas, tapi kenapa why I choose Universitas Indonesia as my future. Terus juga aku mungkin akan berbagi tips ya, gimana sih perkuliahan di administrasi negara itu kan masih awam banget nih didengar sama orang-orang. Nah, jadi tetap keep watching. Oke, untuk yang pertama, aku itu sebenarnya bukan angkatan 2020, tapi aku itu gap year ya guys. Gap year 2019 nih, aku dari angkatan 2019. Dan pas gap year sebenarnya bukan karena skor aku yang rendah. Aku merasa skor aku tuh standar, gak yang tinggi banget, gak yang rendah. Itu 597 waktu 2019. Itu kan gak tinggi-tinggi banget, gak rendah-rendah banget ya. Seenggaknya bisa lah di univ regional tuh bisa masuk. Nah, cuma karena ego kelas 12 itu pengennya di top 5 universitas, jadi ya udah akhirnya aku ngulang gap year. Nah, sebenarnya gap year itu bukan sesuatu yang dipermalukan atau kayak harus jadi aib, enggak menurut aku, karena di beberapa negara barat gap year itu adalah salah satu masa transisi di mana kita untuk mengenal diri lebih baik. Nah, jadi itu ada waktu setahun yang, tapi gap year nggak setahun juga sih, kira-kira 8 bulan kalian bisa mengenal diri kalian itu sebenarnya arah condong itu pengen kemana. Nah, gitu. Nah, mungkin dari persiapan aku ya, selama aku mempersiapkan UTBK 2020 dan lain sebagainya, aku itu bahas soal, apalagi untuk kuantitatif. Ada teman aku yang gak suka matematika, tapi karena aku ngasih contoh soal ini, dia jadi suka matematika dan gak bisa tidur gitu kalau misalnya belum kejawab nih. Nah, aku biasanya bahas soal 3 jenis soal untuk tes perguruan tinggi di luar negeri. Itu ada GMAT, GRE, sama SAT. Nah, itu 3 hal itu kalian bisa dapetin di banyak banget di internet, di Twitter, di YouTube, lain sebagainya. Kalian bisa dapetin itu dan udah ada pembahasannya, jadi kalian tinggal jawab ini benar apa enggak sesuai sama kuncinya, nanti kalian tinggal sesuaikan sama pembahasannya. Itu udah open banget sih sekarang dunia teknologi ya guys. Jadi apapun yang kalian cari tentang 3 soal itu, GMAT, GRE, sama SAT, kalian ada di sana. Kenapa aku rekomendasikan itu? Karena itu kan standar untuk masuk perguruan tinggi luar negeri itu kan udah punya standar yang tersendiri, udah tinggi nih. Nah, jadi karena kita belajar sesuatu yang udah lebih, terus kita ujian, ya udah kayak jawabnya tuh kayak let it flow aja, kayak nggak terjadi apa-apa, kayak kalian gak UTBK gitu guys. Kalau dari aku itu. Terus kalau untuk persiapan yang kayak bahasa dan lain sebagainya, kalian mungkin bisa belajar aku biasa belajar materi ya, tapi nggak yang teoritis banget karena aku pengennya langsung ke contoh ya. Aku orangnya praktikal, jadi kalian mungkin tipe-tipe yang praktikal kayak aku bisa banget langsung ke contoh kayak gimana. Banyak banget, aku orangnya malas baca guys dulu, jadi aku mending nonton YouTube aja atau nonton video apapun itu, yang penting ada materi dan pembahasan contohnya itu. Jadi aku lebih nangkepnya kayak gitu. Mungkin kalian yang tipe yang suka baca buku, mungkin let's say silahkan, bagus banget kalau kalian hafal, ingat apalagi. Dan aku sering bikin jembatan keledai nih, kayak singkatan-singkatan yang materi-materi yang rasanya bisa dibikin jembatan keledai, itu bisa banget. Karena menurut aku dengan kita mengingat sesuatu yang itu cuma kita yang tahu bahasanya, itu mempermudah kita dalam menjawab soal-soal. Misalnya kayak konjungsi apa aja yang pakai koma, yang sebelumnya pakai koma dan sudah pakai koma, bisa kalian jadiin jembatan keledai dan lain sebagainya. Terus mungkin untuk UTBK kurang lebih seperti itu, karena aku juga nggak yang punya jadwal gimana-gimana ya. Yang penting kalian rutin bahas soal, perdalam materi yang mungkin kalian lemah dan lain sebagainya, itu bagus banget. Nah, lanjut ke persiapan SIMAK nih. Nah, ini yang fun banget nih aku kasih tahu. SIMAK sebenarnya menurut aku itu adalah salah satu ujian masuk perguruan tinggi yang soalnya nggak susah. Nah, kenapa sih aku ngomong gak susah? Aku ngomong gini guys, karena aku punya bukti
dan punya landasan sendiri nih. Aku bisa buktiin kenapa SIMAK itu nggak susah ya guys, dibanding soal UTBK atau soal masuk mandiri perguruan tinggi lainnya. Karena SIMAK itu bisa dibikin indikator atau kisi-kisinya. Jadi kalian gak perlu beli buku yang segimana banyak tentang SIMAK, gak perlu sih menurut aku. Kalian cukup lihat di website SIMAK-nya itu ada contoh soal 5 tahun ke belakang nih, soal SIMAK 5 tahun ke belakang. Kalian bisa pelajari itu aja guys, karena SIMAK itu punya pola soal yang tiap tahun tuh ada beberapa materi yang dia pakai, tiap tahun pasti itu, cuma variasi soalnya beda tapi materinya tetap sama itu dan itu. Nah jadi waktu aku gap year, aku nulis ini kayak to-do list aku, kira-kira SIMAK itu materi apa aja nih, karena aku soshum jadinya aku compare yang kayak geografi, sejarah, sosiologi, ini aku bikin nih kira-kira materi apa. Jadinya mempermudah kita dan gak usah belajar semua materi guys, karena gak mungkin rasanya kalian bisa hafal di luar kepala, apalagi dengan pressure waktu yang sekian menit itu. Menurut aku kayaknya udah gak memungkinkan untuk kalian mengkhatamkan pelajaran semua. Jadi ini baik saintek maupun soshum atau campuran, kalian bisa bikin ini nih yang kayak aku bikin. Jadi kalian bandingin dulu tipe-tipe soal SIMAK itu seperti apa, materi yang kayaknya sering banget keluar tiap tahun, langganan banget itu apa, bisa kalian lihat tuh, karena berpola banget guys. Itu soal SIMAK itu udah perfect banget lah, pokoknya udah menolong banget nih. Juga kalian bisa bikin kayak semacam itulah to-do listnya gitu, kira-kira apa yang keluar materinya, jadi kalian gak perlu kuasain atau pelajarin semuanya. Nah kalau dari aku itu, pedoman aku semuanya ke ini nih, ke si comparison dari soal-soal setiap tahunnya. Nah terus aku juga perbanyak latihan soal, tukeran soal sama teman-teman, mungkin dari grup Telegram atau dari grup-grup pejuang SBM, SIMAK dan lain sebagainya. Itu kalian bisa tukeran soal. Nah di sana kalian bisa lihat kemampuan kalian. Udah, aku cuma mengandalkan ini dan gak usah semua materi guys dikuasain. Jadi kalian tinggal lihat nih, karena menurut aku SIMAK itu gak akan jauh-jauh dari koridor yang dibahas. Dan juga mungkin tips juga, aku lihat dari beberapa soal SIMAK itu lebih, mereka kan contohnya tuh contoh analitik ya, studi kasus nih. Nah saran aku untuk yang soshum dan mungkin juga saintek juga, tapi ini lebih kepada yang soshum, kalian bisa update, cari-cari berita tentang seputar Pulau Jawa, apalagi seputar daerah Depok, Jakarta, Jabodetabek itu lain sebagainya, apa yang terjadi, baik dari fenomena sosial, geografinya gimana. Kalian bisa banget, apa ada penurunan daratan di Jakarta itu bener apa enggak. Nah itu kalian bisa cari update berita kayak gitu, karena SIMAK itu menurut aku dari contoh-contoh soal sebelumnya dan soal SIMAK aku itu banyak banget dibahas di Pulau Jawa. Dan teman-teman aku juga ngomong juga, ya banyak banget nih soal tentang Pulau Jawa. Jadi mungkin bisa jadi hal yang bisa membantu kalian dalam mencari soal-soal studi kasus. Nah mungkin itu kurang lebih SIMAK. Jadi ya SIMAK kayak gitu lah guys, kalian bisa bikin comparisonnya. Dan juga aku juga lulus di Universitas Erlangga atau UNER di jurusan akuntansi. Nah kenapa aku pilih UI, kenapa nggak UNER aja, sementara aku tuh sebenarnya hati kecil aku pengennya akuntansi, dan passion aku juga bukan passion ya, hati kecil nih, keinginan aku pengen akuntansi banget. Karena aku menilai aku takut nggak bisa survive sampai yang sustain, atau kayak aku nggak bisa terlalu jadi top atau star banget di akun. Makanya aku pengen bisa mengeksploitasi apa potensi diri aku di ilmu administrasi negara. So I choose ilmu administrasi negara sebagai tujuan terakhir aku di sarjana ini. Dan sebenarnya kalau kalian tahu, administrasi negara itu sebenarnya sama ya, sama administrasi publik. Di beberapa universitas ada administrasi publik itu sama, tapi cuma penamaan dan nomenklatur aja yang berbeda, tapi apa yang dipelajari itu tetap sama banget. Dan administrasi
administrasi negara itu menurut aku adalah salah satu jurusan yang cocok buat kalian yang suka organisasi, suka kegiatan di luar, suka volunteer, suka kepanitiaan dan lain sebagainya. Itu cocok banget masuk administrasi negara, karena administrasi negara juga belajar tentang organisasi, terus tentang sumber daya manusia, keuangan negara, pokoknya semua bidang yang ada di kehidupan itu dikupas, tapi nggak terlalu yang kupas mendalam banget, tapi dibahas nih di administrasi negara. Mulai dari hukum ada, lingkungan ada, kesehatan ada, terus juga teknologi nih, big data analisis yang kalian suka, big data ada, tapi kita nggak yang terlalu sampai ke dalam-dalam, mungkin cuma kulit-kulit doang, kayak sekedar FYI doang, itu ada. Dan semuanya pokoknya administrasi negara itu karena iming-iming negara dan publik, jadi ya mau gak mau kita membahas seluruh lini bidang yang ada di publik itu, menyinggung kemasyarakatan itu seperti apa. Ini cocok banget buat kalian yang suka organisasi. Aku sendiri di administrasi negara, aku sekarang semester 2 itu lagi jalanin 4 organisasi. Menurut yang lain tuh banyak banget, udah stres mungkin ya, tapi kalau di administrasi negara kita santai karena kuliahnya gak yang terlalu pressure banget. Dan administrasi negara UI itu dosennya enak-enak, proper banget, dan kalian mau curhat atau mau cerita konsultasi, kalian ikut lomba atau kalian ikut beasiswa minta konsultasi dan lain saran sebagainya, itu welcome banget, udah kayak sahabat banget. Jadi menurut aku itu udah gak ada gap antara dosen dengan mahasiswa sih kalau menurut aku ya di administrasi negara. Jadi lingkungannya juga mendukung, teman-temannya itu suportif dan pengen maju juga. Jadi aku makin bersyukur banget nih di administrasi negara. Dan kenapa aku tolak akuntansi UNR? Sebenarnya ini balik lagi ya ke hati dan menyampingkan ego kalian itu. Yang penting kalau menurut aku akuntansi itu aku cuma takut gak akan bisa survive dan sustain aja, dan aku mikir aduh deskripsinya akuntansi gimana ya, aku mikirnya ke sana. Tapi balik lagi, semua jurusan itu bagus, nggak ada yang salah. Kenapa jurusan ini diciptakan nggak ada yang salah. Balik lagi itu tergantung passion dan kemampuan kalian, arah condongnya ke mana. Jadi nggak ada salahnya kalian bertanya ke cutting, searching, nonton video kayak gini, itu membantu pengetahuan kalian dalam mencari potensi kalian itu sebenarnya ke arah mana. Nah mungkin pesan terakhir ya dari aku, kalian itu baik pejuang gap year atau siswa yang lagi kelas 12 sekarang, kalian jangan takut untuk bermimpi, jangan lengah, jangan santai, kalian tetap keep on track, pasang target, susun strategi. Yang penting itu strategi ya guys, bukan seberapa banyak kalian menghafal atau membahas soal, enggak, yang penting strategi kalian, karena akan beda pressure-nya ketika kalian lagi belajar biasa sama ketika kalian lagi ujian, itu pressure-nya beda banget. Mungkin ditanyain sama yang udah tes masuk perguruan tingginya juga ngomongnya sama, pressure ketika tes itu beda guys, jadi nggak bisa kalian samain. Walaupun kalian udah masang timer pas belajar dan sebagainya, itu udah di luar kehendak kita yang terjadi, karena itu beda banget. Dan menurut aku juga saran dari aku, jangan pernah lengah sama sedetik pun waktu, karena waktu itu penting guys. Mungkin menurut kalian udah maksimal, tapi di luaran sana ada banyak orang yang lebih maksimal daripada kalian, bahkan mungkin memperebutkan juga kursi yang kalian pengenkan. Jadi jangan sampai kalian itu salah strategi atau salah kaprah. Dan jangan lupa, yang paling penting banget adalah berdoa, karena kekuatan doa itu penting banget guys. Karena kalau nggak diiringi sama doa, ya udah usaha kalian itu semua akan sia-sia aja. Karena aku sendiri waktu buka pengumuman SIMAK, aku nangis karena sebelumnya aku sholat zuhur dan aku tuh kayak berdoa, aduh ya udah aku ikhlas, dan sambil nangis ternyata pas buka pengumuman SIMAK aku lolos. Dan itu udah hadiah banget, doa yang mustajab banget. Ketika aku zuhur tadi langsung tiba-tiba tok, selamat, Anda dinyatakan lulus sebagai mahasiswa Universitas Indonesia. Oke, semangat untuk kalian semua yang lagi berjuang mendapatkan perguruan tinggi yang kalian inginkan. Semoga apapun hasilnya itu yang terbaik. And thank you udah nonton semua, semoga sukses. Dadah.